Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwananda, NPM 1940201018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode seleksi pada penyerbukan silang, yaitu seleksi tongkol baris. Seleksi tongkol baris. Pada awalnya seleksi ini hanya digunakan pada tanaman jagung karena adanya istilah tongkol pada tanamannya. Namun sekarang juga digunakan oleh semua tanaman yang menyerbuk silang, tetapi namanya tetap tongkol kebaris. Seleksi tongkol baris ini juga dikenal sebagai seleksi saudara tiri karena tanaman yang diseleksi hanya diketahui induk betinanya saja, sedangkan untuk jantannya tidak, karena jantan agak sulit untuk diketahui kalau tidak persilangan terkontrol. Yang ketiga merupakan modifikasi seleksi massa. Jadi seleksi tongkol baris ini dia merupakan perbaikan dari seleksi massa, di mana dengan maksud untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang keempat, seleksi tongkol baris dapat dilakukan tanpa kontrol persilangan atau dapat dilakukan dengan melakukan sebagian kontrol persilangan. Yang kelima, dilakukan uji keturunan. Dan keenam, penilaian dilakukan pada penampakan keturunan. Jadi seleksi tongkol baris ini dapat dilakukan pada saat keturunannya nampak. Dan yang terakhir, metode ini efektif untuk karakter dengan nilai heritabilitas yang tinggi. Selanjutnya, tahapan seleksi tongkol kebaris. Yang pertama, pada populasi dasar dilakukan seleksi individu berdasarkan fenotip. Kemudian benih dari masing-masing tanaman dipisahkan, biasanya dipilih sampai 200 tanaman. Yang kedua, sebagian benih atau sisanya disimpan dari masing-masing tanaman terseleksi, ditanam dalam satu baris, misalnya panjangnya 5 meter. Yang ketiga, pengamatan dilakukan baik pada individu tanaman maupun barisan. Seleksi didasarkan pada tanaman terbaik dari barisan terbaik. Dan yang keempat, sisa benih dari tanaman terseleksi ditanam pada tahun kedua, yang kemudian dilanjutkan dengan saling silang. Yang terakhir, metode seleksi tongkol kebaris. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama, dipilih individu-individu terbaik, bisa 200 hingga 300 individu. Kemudian tongkol dari individu terpilih dipanen, lalu sebagian benih dari tongkol terpilih ditanam, dan sisanya disimpan dan tidak dicampur. Kemudian ditentukan baris-baris terbaik, dan sisa benih dari baris-baris terbaik dicampur untuk ditanam pada siklus berikutnya. Sampai di sini telah selesai satu siklus seleksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.